Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ringkasannya ya, bahwasanya hasad atau iri membakar ama perbuatan seseorang, ama perbuatan baik seseorang, bagaikan api yang membakar dahan pohon yang kering. Sekali lagi, hasad atau iri membakar amal perbuatan baik seseorang bagaikan api yang membakar dahan pohon yang kering. Nah, tentunya kita bisa membayangkan ya di sini seringkali di Kagari ini atau lebih ke utara ya pada awal musim panas atau pada musim panas terjadi kebakaran hutan. Itu dahan pohonnya kering yang musim panas. Ini dibakar oleh api, cepat sekali merambatnya. Demikian, hasad atau iri itu membakar amal perbuatan baik kita secepat itu, membakar seperti api yang membakar dahan pohon yang kering. Nah, ini alasannya mengapa kita harus menghindari sifat iri ini, penyakit hati iri ini. Ya, kita harus menganalisa diri kita. Ya, apakah kita memiliki rasa iri? Ya, kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Ya, dan kita melakukan komitmen untuk menghilangkannya tersebut. Dan ini bisa komitmen sepanjang masa, ya, karena setan ataupun ego kita selalu mengganggu kita supaya kita iri. Makanya kita harus tahu dan pertama mengapa tadi ya kita harus menghindari sifat iri atau penyakit hati iri ini, karena membakar amal perbuatan baik kita. Yang susah-susah kita lakukan dibakar secepat api yang membakar dahan pohon yang kering. Nah, yang kedua, apa definisi dari iri tersebut? Nah, ini para ulama memberikan beberapa definisi ya. Yang pertama, yang paling umum adalah suatu perasaan iri itu merupakan suatu perasaan di mana kita menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Ya, atau dari seseorang atau suatu perusahaan atau suatu kaum. Ya. Kita inginkan nikmatnya, hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dari seorang tersebut, ya. Nah, ini nikmatnya ini bisa nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Tetapi persyaratannya nikmat itu tidak memiliki hal yang buruk terhadap agama seseorang, ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memiliki nikmat tetapi berbahaya untuk kehidupan beragamanya, kehidupan akhiratnya, tentunya kita menginginkan ia hilang nikmat tersebut ya, karena kita ingin dia menuju ke lebih baik. Jadi definisinya tadi sekali lagi suatu perasaan di mana kita atau seseorang menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang atau sesuatu kaum atau sesuatu perusahaan, baik yang berupa nikmat dunia maupun dunia akhirat, ya. Dan nikmat tersebut tidak memberikan hal yang buruk, tidak menjadikan yang buruk bagi kehidupan akhirat orang tersebut atau kaum tersebut, ya. Itu definisinya. Jadi disebutkan tadi ya ada yang penting di belakangnya. Jadi karena kalau misalnya berbahaya untuk kehidupan beragama orang tersebut, tentunya kita menginginkan hal tersebut hilang dari dia, ya, atau dari kaum tersebut, ya. Nah, ini beberapa ulama juga menambahkan sedikit di situ, ya. Tadi kan menginginkan menghilangkannya, atau ya versi lainnya, tetapi merupakan satu koin ada dua sisinya ya, adalah menginginkan orang atau ke kaum tersebut atau perusahaan tersebut tidak memilikinya pada in the first place ya. Jadi tidak memilikinya sama sekali, tidak datang kepada orang tersebut atau tidak datang kepada kaum tersebut. Itu juga jadi kita tidak melihat tapi kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi tadi koin sisi yang pertama ya, kita sudah melihat ada nikmat tersebut, kita menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Dan kalau kita diberikan kekuatan oleh Allah, tentu kita akan melakukannya. Nauzubillah min dzalik, untuk menghilangkan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua,
perasaan di mana kita menginginkan bahwa nikmat tersebut tidak sampai kepada orang itu in the first place, ya, tidak pernah sampai kepada orang itu. Itu para ulama menyebutkan. Nah, ini kita tentunya harus menganalisa, ya, apakah kita memiliki perasaan tersebut. Kita sudah tahu definisinya, ya. Ada tambahan lain. Jadi di sini ada juga yang para ulama ini derajatnya meningkat, ya. Kalau kita melihat orang iri terhadap orang lain, kita juga paling tidak mengkondem atau artinya membenci rasa iri tersebut dalam hati kita. Paling tidak kita harus membenci rasa iri itu dalam rasa iri seseorang terhadap orang lain tersebut dalam diri kita. Ya, tidaklah menjadi ribut, ya, bukan itu maksudnya, tapi paling tidak dalam hati kita harus membencinya, perbuatan tersebut, bukan membenci orangnya, membenci perbuatannya tersebut. Ya, itu penting. Karena kalau kita tidak membenci, itu seolah-olah atau para ulama tasawuf menganggapnya sebagai iri juga. Kenapa kita tidak mengkondem atau membenci perbuatan tersebut? Mungkin kita setuju atau juga sama-sama iri, ya. Itu tingkatan yang berikutnya, ya, dari beberapa ulama tasawuf. Kemudian kita juga perlu menganalisa apakah kita, ya, dari definisi ini ada yang definisi berikutnya. Apakah kita merasa senang? Kita tidak mengucapkan tidak ini, tapi pada saat kita melihat seseorang mendapatkan satu kecelakaan, hilang nikmatnya, kita merasa senang, syukur. Nah, itu juga kadang-kadang harus hati-hati, ya, jangan sampai berbicara seperti itu. Itu juga merupakan iri, ya. Jadi hati-hati, ya, sudah ada tadi beberapa definisinya. Nah, kita sudah tahu mengapa kita harus menghilangkan atau mengapa kita harus menghindari sifat iri. Kita sudah mempelajari beberapa definisinya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara menghilangkannya, ya. Untuk mengetahui bagaimana cara menghilangkannya, kita pertama harus mengetahui atau apa sih realita dari iri hati itu. Ya. Iri itu pada dasarnya menolak ataupun tidak setuju terhadap hikmah dari Allah yang telah membagi-bagikan nikmat kepada seseorang. Seseorang mendapat nikmat lebih, kita bete, ya, baper, bawa perasaan tidak suka. Seseorang sukses, baper, ya, seperti itu. Itu realitanya kita menolak atau tidak setuju dengan kehendak Allah. Allah sudah memberikannya kepada orang tersebut. Apa yang diberikan oleh Allah adalah baik. Ya, walaupun persepsi kita menganggapnya tidak baik, itu ada dalam hati kita dan kepikiran kita yang terbatas. Allah selalu memberikan yang terbaik, baik berupa cobaan yang akan lebih mendekatkan orang tersebut kepadanya, ataupun suatu nikmat yang akan mendekatkan orang itu kepadanya dengan bersyukur. Ya. Jadi pada saat kita tuh harus tahu bahwa realitas dari iri itu adalah menolak atau tidak setuju atas hikmah dari Allah yang telah memberikan atau bagi-bagikan nikmatnya kepada umatnya, ya, di sini atau kepada makhluk hidup di dunia. Itu pertama realitasnya. Ya, jadi kita reject the wisdom of Allah Azza wa Jalla. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian kalau kita sudah tahu itu realitasnya, semua penyakit hati yang kita bahas, ini nomor 8, ya, ini kita bahas, yang semuanya pada akhirnya adalah intinya, obatnya adalah tauhid, yaitu keesaan Allah. Ya. Karena kalau kita tahu dan kita sadar segala sesuatu itu asalnya dari Allah dan atas kehendak Allah dan adalah action dari Allah, tentunya kita sebagai orang-orang yang memahami tauhid dan menjunjung tinggi tauhid, umat Islam tentunya akan cool, ya, akan tenang karena itu sudah dari Allah, sudah rezekinya. What's the problem? Kita buat apa, ya? Itu jadi semua sebetulnya penyakit hati kembali lagi kepada tauhid, ya. Itu yang pertama, ya, menyadari tauhid. Kedua, sadari juga tidak akan berubah. Kalau Allah sudah memberikan, sudah menulis kepada orang tersebut, itu tidak akan berubah. Kita tidak akan mampu berubahnya.
Beberapa waktu lalu kita membahas salah satu penyakit hati ya, menunjukkan bahwasannya kalau Allah sudah menuliskan sesuatu terhadap orang tersebut untuk terjadi, walaupun seluruh dunia bergabung untuk menolak, tidak akan tertolak. Itu akan terjadi pada orang itu. Sebaliknya kalau Allah telah menuliskan sesuatu tidak terjadi pada seseorang, walaupun seluruh dunia bergabung untuk menolaknya, ya, atau maaf dalam hal ini membantunya untuk terjadi, tidak akan pernah terjadi. Karena Allah tidak pernah menuliskannya. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi pertama tauhid, kedua dari Quran banyak sekali ayat mengenai ini. Sadari bahwa kita tuh tidak akan bisa merubahnya. Dan karena tidak, yang ketiga, sadari impaknya buat kita ya. Impaknya buat kita apa saja nih? Rasulullah SAW dan para ulama menyebutkan bahwa iri hati itu justru memukul kita atau mengimpact pada kita lebih dahulu kepada orang yang kita iri. Ya. Seperti tadi, terbakar amal perbuatan kita dengan iri hati tersebut. Jadi bukannya membakar orang perbuatan itu, membakar amal perbuatan kita. Ya. Apalagi kalau dibumbui dengan menjelekkan orang itu. Ya. Amal perbuatan baik kita malah dikasihkan juga kepada orang itu. Jadi iri itu sadari ya realitanya bahwa iri itu memukul kita lebih dahulu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, finally ya, orang yang iri hati itu tidak pernah tenang hatinya. Terpikirkan terus orang tersebut, yang dia iri tersebut, nggak pernah tenang. Ya, anxiety, hamjasim, ya dalam bahasa Arab, perpetual anxiety, terus saja, nggak pernah tenang. Ya, setiap melihat orang itu, selalu terpikirkan orang itu terus. Buat apa? Ya, tadi nomor 3 ya, selalu tidak akan, atau nomor 2 tadi, tidak akan pernah berubah. Kalau sudah Allah dekrikan seperti itu, tidak akan pernah berubah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari, demikian kajian mengenai hasad. Atas izin Allah, kita telah membahas 8 penyakit hati ya, di bulan Rajab yang lalu dan juga di bulan Sya'ban ini. Minggu depan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Demikian, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Mohon maaf atas segala kesalahan Irfan dan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.